Yo, halo guys. Di video kali ini gue akan membuat tutorial jeduk-jeduk terbaru Jalik Motion dengan menggunakan DJI Sweet Love XM Lady. Nah, untuk sound sama detik beatnya ada di kolom komentar paling atas video ini. Dan oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk yang pertama-tama di sini tambahin dulu gambar atau foto yang mau diedit. Lalu kalian panjangin gambarnya sampai ke beat yang ini. Kalau sudah masuk ke Move and Transform, pilih efek yang di bawah. Kasih penandanya di detik ini, di sini, dan di bit akhir. Pergi ke penanda yang di sini, kita perkecil gambarnya jadi 600. Penanda di sini jadiin atau kita zoom jadi 900. Dan untuk penanda akhirnya kita perkecil gambarnya jadi 600. Masuk ke menu kurva, tekan titik 3 di pojok kiri bawah, aktifkan overshoot, atur kurvanya seperti ini. Salin kurvanya, tempel kurva ke semua bingkai utama, kembali. Pilih efek yang di atasnya, kasih penandanya di bit ini. Bentar, kita kasih penandanya ke belakang sedikit, ke di sini, dan di bit akhir. Pergi ke penanda yang di sini, kita putar gambarnya jadi 5. Masuk ke kurva, nonaktifkan overshootnya, kita pilih efek kurva yang di tengah. Kurva nomor 2 atur seperti ini, balik kurvanya. Di sini kita pilih juga efek kurva yang di tengah, kurva nomor 2 atur seperti ini, kembali. Masuk ke efek, tambahkan efek. Masuk ke distorsi, pilih ubin. Untuk ubin cukup hidupin mirrornya aja, kembali. Masuk ke tambahkan efek, Move Transform, pilih ombang-ambing, pilih pemindahan acak. Oke, pilih pemindahan acak. Untuk magnitudenya di sini jadiin ke 0. Kasih penandanya di awal dan di akhir. Untuk penanda awal di sini jadiin ke 945. Masuk ke menu kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini, kembali. Dan untuk evolutionnya kasih penanda di awal dan di akhir juga. Untuk penanda awal di sini jadiin ke 5,45. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini. Oke, kembali. Masuk ke tambahkan efek. Move Transform, pilih pemindahan acak lagi. Untuk magnitudenya di sini jadiin ke 0, kasih penandanya di bit ini dan di akhir. Untuk penanda akhir jadiin ke 165. Masuk ke kurva, di sini kasih kurva kedua, atur seperti ini, kembali. Evolutionnya kasih penanda di bit ini dan di akhir dulu. Pergi ke penanda yang di sini. Jadiin ke 0,75. Masuk ke kurva, kasih kurva kedua, atur seperti ini, kembali. Dan seatnya juga kita kasih penandanya di sini dan di bit akhir. Untuk penanda yang di sini jadiin ke 0,60. Masuk ke kurva, kasih kurva kedua, atur seperti ini, kembali. Masuk ke tambahkan efek, Move Transform, pilih ayun. Frekuensi ayunnya turunin jadi 1,11. Sudut satunya jadiin ke min 240. Kasih penandanya di awal dan di akhir. Untuk penanda yang di akhir jadiin ke 0. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, kembali. Dan untuk sudut duanya di sini jadiin ke 24 dulu. Kasih penanda di awal dan di akhir. Untuk penanda akhir juga kita jadiin ke 0. Masuk ke kurva, kasih kurva ketiga, atur seperti ini, kembali. Masuk ke tambahkan efek, blur, pilih motion blur, kembali. Masuk ke blending dan opacity, kasih penanda opacity-nya di awal dan di detik yang ini.
Untuk penanda awal jadiin ke 0. Kembali. Pergi ke bit yang ini, tambahkan gambar atau foto baru seperti ini. Panjangin gambarnya sampai ke bit yang ini dulu. Kalau sudah, di sini kita potong-potong gambarnya. Pilih gambar yang ini, masuk ke efek, tambahkan efek, masuk ke distorsi, pilih ubin, hidupin mirrornya aja, kembali, masuk ke tambahkan efek, masteran warna dan cahaya, pilih saturasi atau semangat. Nah, untuk saturasinya di sini kita turunin jadi min 100, kembali, salin semua efeknya. Tempel efeknya ke gambar yang ini dan di sini. Nah, untuk bagian gambar yang ini kita masuk ke efek saturasi atau semangatnya. Kasih penanda di awal dan di akhir. Untuk penanda akhir kita balikin lagi ke 0. Kembali. Kita pilih gambar yang ini, masuk ke color and fill, kita ganti gambarnya. Oke, kalau sudah kita pilih gambar yang ini, masuk ke efek, tambahkan efek, masuk ke distorsi, pilih ubin, hidupin mirrornya, kembali, masuk ke tambahkan efek, move transform, pilih ambang-ambing, sudutnya di sini jadiin ke 0 dulu, kasih penanda geser ke kiri, kasih penanda lagi jadiin ke min 180. Dan geser penandanya ke kanan, frekuensinya jadiin ke 0,30 dan magnitudenya jadiin ke 0, kasih penanda geser ke kanan, kasih penanda lagi jadiin ke 20 dan geser penandanya ke kiri, kembali, masuk ke tambahkan efek, warna dan cahaya, pilih paparan gamma, exposure-nya kasih penanda di awal, di tengah dan di akhir. Untuk penanda awal jadiin ke 0,05, di sini atau di akhir jadiin ke 0,05 juga. Masuk ke kurva, kasih kurva awal dan akhirnya seperti ini, kembali. Masuk ke tambahkan efek, blur, pilih motion blur, kembali. Nah, untuk di bagian sini kita tambahkan persegi panjang, potong perseginya di sini. Tekan titik 3 di pojok kanan atas, regangkan ke area komposisi, masuk ke efek, tambahkan efek, masuk ke lainnya, pilih selinator belakang, kembali, masuk ke tambahkan efek, warna dan cahaya, pilih paparan gamma, exposure-nya kasih penanda di awal, di tengah dan di akhir. Untuk penanda tengah jadiin ke 1,80. Masuk ke kurva, kasih kurva awal dan akhirnya seperti ini, kembali. Dan gammanya di sini kasih penanda di awal, di tengah dan di akhir. Untuk penanda tengah di sini jadiin ke 2000. Masuk ke kurva, di awal kasih kurva kedua, atur seperti ini. Dan di akhir kasih kurva ketiga dan atur seperti ini. Kembali. Nah, oke, kalau sudah di sini kita gandakan perseginya satu kali, kita geser ke sini. Pilih perseginya, kita gandakan satu kali lagi, lalu kita geser ke bit selanjutnya. Nah, oke, seperti ini kira-kira untuk hasil di bagian sini. Oke, kalau sudah kita pilih gambar yang ini, kita panjangin gambarnya sampai ke bit yang ini. Masuk ke move and transform, pilih efek yang di bawah. Kasih penandanya di awal, di tengah bit. Oke, untuk bagian selanjutnya di sini kita kasih aja di tengah bit seperti ini dan di akhir. Nah, kita pergi ke sini dulu, kita zoom gambarnya jadi 900. Di sini biarin, di sini kita zoom gambarnya jadi 900. Di sini biarin, di sini kita zoom. Dan untuk penanda akhirnya kita biarin. Masuk ke kurva, di sini kita kasih semuanya kurva keempat.
kecuali kurva di akhir kita kasih kurva kedua dan atur seperti ini. Kembali. Pilih efek yang paling atas, kasih penandanya di bit ini dan di akhir. Nah, untuk penanda yang di akhir ini kita geser gambarnya ke paling bawah. Masuk ke kurva, kasih kurva kedua, atur seperti ini. Kembali. Oke, kalau sudah di sini kita potong-potong aja gambarnya. Pilih bagian gambar yang ini, masuk ke efek, salin semua efeknya. Tempel efeknya ke gambar yang ini di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, untuk bagian gambar yang ini efek ubinnya kita hapus. Kembali. Pergi ke bit yang ini, tambahkan persegi panjang, panjangin perseginya sampai sini. Tekan titik 3 di pojok kanan atas, regangkan ke area komposisi. Masuk ke efek, tambahkan efek. Masuk ke lainnya, pilih salin latar belakang. Kembali. Masuk ke tambahkan efek, distorsi, pilih lengkungan gelombang. Tahapnya kasih penandanya di awal. Di bit ini kita kasih jadiin ke 1. Dan untuk penanda akhirnya kita kasih penanda dan jadiin kedua. Masuk ke kurva, di sini kasih kurva ketiga, kembali. Sudutnya jadiin ke 114. Untuk jaraknya jadiin ke 10. Dan magnitudenya di sini jadiin ke 0. Kasih penanda di awal di bit ini dan di akhir. Untuk penanda yang di bit ini jadiin ke 6. Masuk ke kurva, di sini kasih kurva ketiga, kembali. Gandakan lengkungan gelombangnya 1 kali. Masuk ke lengkungan yang di bawah. Untuk sudutnya di sini kita jadiin ke 58,5. Kembali. Masuk ke Move and Transform, pilih efek yang di bawah. Kita zoom gambarnya jadi 3000. Zoom gambarnya jadi 3000. Oke, kembali. Pergi ke bit yang ini, tambahkan gambar atau foto baru. Lalu kita panjangin gambarnya sampai ke bit yang ini. Kalau sudah, di sini kita geser dulu gambarnya ke bawah gambar yang ini. Nah, kita pilih gambarnya. Di sini kita potong dulu gambarnya di bagian sini. Oke, kita potong yang satu ini dulu. Lalu kita pilih gambar yang ini, masuk ke Move and Transform, pilih efek yang di bawah. Efek yang di bawah ini. Kasih penanda di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk penanda di sini jadiin ke -5. Masuk ke kurva, di sini kasih kurva, efek kurva yang di tengah. Kurva nomor 2 atur seperti ini. Balik kurvanya. Di sini kita pilih efek kurva yang di tengah, kurva nomor 2 atur seperti ini. Kembali. Oke, kembali. Kita potong-potong gambarnya. Pilih gambar yang ini, masuk ke efek, salin semua efeknya, tempel efeknya ke gambar yang ini. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kembali. Oh ya, untuk di bagian gambar terakhir ini kita hapus dulu efeknya. Oke, kita kembali, kita panjangin gambarnya sampai ke bit yang ini. Masuk ke Move and Transform, pilih efek yang di bawah. Kasih penanda di awal dan di bit yang ini. Penanda di sini kita zoom gambarnya jadi 900. Masuk ke kurva, di sini kasih kurva keempat. Kembali. Pilih efek yang di atasnya. Kasih penandanya di tengah dan di akhir.
Untuk penanda yang di tengah di sini kita putar jadi -5. Masuk ke kurva, di sini kita pilih efek kurva yang di tengah. Kurva nomor 2 atur seperti ini, kita balik. Pilih efek kurva yang di tengah lagi, kurva nomor 2 atur seperti ini. Kembali. Pilih efek yang paling atas, di sini kita kasih penandanya di detik ini, di bit, di sini, dan di detik yang ini. Untuk penanda di sini kita geser gambarnya ke bawah, di sini biarin, dan di sini kita geser gambarnya ke bawah. Masuk ke kurva, di sini kita kasih kurva kedua, atur seperti ini. Salin kurvanya, kita tempel kurva ke semua bingkai utama. Di sini kita balik, dan di sini kurvanya kita balik. Kembali, kita potong-potong gambarnya. Oke, kalau sudah kita pilih gambar yang ini, masuk ke efek, salin semua efeknya. Tempel efeknya ke gambar yang ini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Kembali, kita pilih persegi panjang yang ini, kita salin satu layer, lalu kita tempel persegi panjangnya di bit yang ini. Nah, oke, kalau sudah kita pergi ke sini, tambahkan persegi panjang terakhir, panjangin sampai ke bit akhir, tekan titik 3 di pojok kanan atas, regangkan ke area komposisi, masuk ke color and fill, pilih pewarnaan yang ini, kembali, masuk ke blend and opacity, kasih penanda opacity-nya di awal, di bit ini, dan di akhir. Untuk penanda di sini jadiin ke 0, dan penanda akhir jadiin ke 0. Kembali. Dan oke, kalau sudah selesai di sini kita tinggal ekspor aja. Untuk resolusinya 720p. Oke, ekspor.